Halo Sky Viewers, kembali lagi bersama gua Faraj di segmen Mirror, mistis dan horor. Nah, di segmen Mirror kali ini, gua mau ngebahas Gunung Hejo dan Tol Cipularang. Awalnya, gue cuma mau ngebahas Gunung Hejo aja. Tapi karena setelah gue telusuri lebih dalam lagi, ternyata Gunung Hejo dan Tol Cipularang ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan sama sekali, menurut pendapat gue. Karena banyak kejadian-kejadian yang terjadi di kilometer 97 Tol Cipularang ini bisa dikaitkan dengan apa yang ada di Gunung Hejo. Tetapi banyak yang menyangkal juga bahwa kejadian yang terjadi di Tol Cipularang itu murni hanya kelalaian manusia dan faktor alam saja. Tapi apakah betul demikian? Maka itu, gue tertarik untuk membahas Gunung Hejo beserta Tol Cipularang. Oke, langsung aja kita mulai ngebahas Gunung Hejo dan Tol Cipularang. Stay with me, don't scare, and keep watching. Sejarah Tol Cipularang berawal dari perencanaannya yang direncanakan dibangun pada tahun 1991. Tetapi Tol Cipularang baru dibangun pada tahun 2003. Kenapa dari jarak 1991 sampai 2003 baru dibangun? Tentunya banyak faktor, ketika mulai dari perizinan dan lain sebagainya. Mungkin selain perizinan administrasi kepemerintahan, perizinan ke alam lain pun juga terkendala. Siapa yang tahu? Sebenarnya sempat ingin dibangun pada tahun 1996, namun kembali tertunda sehingga bentrok dengan krisis moneter di tahun 1998, sehingga Tol Cipularang ini kembali tertunda pembangunannya. Kemudian pada tahun 2001, izin pembangunan tol ini juga sempat dicabut, dan akhirnya pada tahun 2003 di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarno Putri, Tol Cipularang akhirnya dibangun, yang mana pada saat itu bertepatan dengan akan dilaksanakannya KTT ASEAN. Dari tahun 2003 memakan waktu sekitar 2 tahun dan 2 tahap, yang mana tahap pertama menelan biaya sampai 745 miliar rupiah, dan di tahap kedua untuk penyelesaian dari Tol Cipularang ini memakan biaya hingga 3,9 triliun rupiah. 2 tahun dilakukan pembangunan dengan jarak yang cukup panjang. Dari Cikampek hingga ke Padalarang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, tentunya harus membelah hutan-hutan belantara yang ada dalam perjalanannya dari Jakarta menuju Bandung. Jadi sejarah dari pembangunan Tol Cipularang memang tidak banyak sekali disebutkan sejarah pembangunannya. Namun yang lebih sering terdengar oleh masyarakat itu adalah kisah-kisah mistis yang ada di Tol Cipularang. Dan kisah mistis ini tentunya bukan hanya kisah-kisah mitos yang terdengar di masyarakat, yang hanya berita burung atau berlalu lalang kisah-kisah tersebut. Tetapi hal-hal mistis itu telah memakan korban jiwa. Apa saja sebenarnya hal-hal mistis yang ada di Tol Cipularang? Sebenarnya tidak banyak yang mengetahui apa saja hal mistis yang ada di Tol Cipularang. Tetapi dari sekian banyaknya hal yang terjadi, kecelakaan-kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang membuat masyarakat berpikir dan banyak menimbulkan spekulasi. Apa saja spekulasi yang ada? Nanti spekulasinya salah satunya akan dikaitkan dengan Gunung Hejo yang sangat menyimpan begitu banyak misteri dan mengeluarkan aura-aura metafisik yang luar biasa kuat. Tapi sebelum ke sana,
gua mau membahas beberapa hal mistis yang tidak ada kaitannya dengan Gunung Hejo. Sebetulnya kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang ini tidak hanya bisa dikaitkan dengan hal mistis, tapi juga sangat erat kaitannya dengan hal-hal non-mistis seperti kontur jalan, kemudian juga pembangunannya yang hanya memakan waktu 2 tahun, tentunya sangat singkat karena juga dikejar untuk mengejar KTT ASEAN itu, sehingga mungkin pembangunannya kurang maksimal dan kurang sempurna. Jalan banyak yang bergelombang, selain itu jalannya ada yang memutarin bukit. Ada juga nih hal mistis yang mengagetkan buat gua, terutama ketika gua baca kenapa jalannya bisa seperti itu, bisa memakan banyak korban. Tapi gua tegaskan ya, buat Sky Viewers, kejadian-kejadian yang terjadi itu sangat sering terjadi di kilometer 97. Tapi bukan hanya di kilometer 97 saja, tetapi dari kilometer 90 hingga kilometer 100. Radius 10 kilometer ini merupakan jalur neraka. Apa saja sebenarnya yang ada di jalur neraka ini? Beberapa ahli supranatural yang telah menyelidiki ada apa sebetulnya di Tol Cipularang kilometer 90 hingga kilometer 100, terutama di kilometer 97. Ada ahli supranatural yang melihat dan merasakan, bahkan telah mengetahui bahwa ada sosok yang ditanam di dalam tol di kilometer 97. Tapi penanaman ini sebetulnya tidak dapat diartikan secara harfiah bahwa ada orang yang ditanam di dalam tanah, tetapi ada sesosok orang sakti yang ditanam tanpa dimasukkan ke dalam tanah. Artinya mungkin seperti disegel, karena konon diceritakan bahwa orang yang ditanam tersebut adalah orang yang sakti, mandraguna, dan orang sakti tersebut berkelahi dengan banyak orang sakti mandraguna lainnya, sehingga pada dahulu orang sakti itu kalah, sehingga seperti ditanam dalam keadaan duduk mungkin terikat oleh orang-orang sakti lainnya. Jadi keadaannya seperti tersegel hingga saat ini. Dan sangat disayangkan sekali bahwa pembangunan Tol Cipularang pada kilometer ke-97 tersebut melewati tempat di mana orang sakti tersebut tersegel. Sehingga mungkin karena tempatnya dilewati, dibuat jalur berlalu lalang orang-orang yang mana dari dunia yang berbeda, dari alam ataupun dimensi yang berbeda, membuat orang sakti tersebut marah dan murka, sehingga pelampiasannya kepada para pengendara yang melintasi kilometer tersebut. Apakah benar orang sakti ini menjadi salah satu penyebab yang menyebabkan begitu banyak terjadinya kecelakaan di kilometer tersebut? Pendapatnya gue kembalikan kepada Sky Viewers. Apakah Sky Viewers mau mempercayainya atau tidak? Kemudian ada salah satu channel yang mengatakan bahwa ada garis merah di antara 2 jalur tol tersebut. Jadinya hanya ada sebelah saja. Dari arah Jakarta menuju Bandung itu tidak ada jalur merah atau garis merah. Tetapi dari arah Bandung ke arah Jakarta itu ada garis merah yang mengindikasikan bahwa jalur tersebut memanglah jalur neraka. Sehingga terjadilah kecelakaan-kecelakaan di jalur tersebut. Kemudian selain itu juga kecelakaan yang terjadi di kilometer tersebut, ada yang mengatakan bahwa kontraktor dari pembangunan Tol Cipularang itu tidak menepati janjinya, bahwa pada saat pembangunan Tol Cipularang, sang kontraktor ini telah menjanjikan kepada kuncen dari Gunung Hejo bahwa akan dibangun jalan setapak untuk menuju ke Gunung Hejo atau ke petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Namun ternyata janji itu hanyalah janji. Kontraktor tidak membuat jalan setapak menuju Gunung Hejo, sehingga ada yang mungkin marah. Jadinya memakan korban. Karena marah, entah siapa yang marah, tapi kemarahan dari sosok tersebut telah memakan banyak korban jiwa. Itu dari segi-segi mistis yang menyebabkan kecelakaan di Tol Cipularang kilometer 97. Apakah
ada penjelasan ilmiahnya. Tentunya banyak ahli-ahli yang juga ikut meneliti tentang kecelakaan yang terjadi di kilometer 97. Apa saja penyebab non-mistis yang menyebabkan kecelakaan terjadi di kilometer 97 atau yang gua bilang tadi di jalur neraka tersebut? Para ahli mengatakan bahwa kontur jalan yang memang cukup curam di kilometer tersebut menyebabkan kendaraan yang turun dari arah Bandung ke arah Jakarta tidak bisa mengendalikan kendaraannya dengan baik, sehingga kendaraannya tersebut mengalami oversteer sehingga menabrak atau tidak terkendali, dan itulah yang menyebabkan kecelakaannya. Selain itu, jalan yang berbelok-belok dan bergelombang semakin memperparah para pengemudi untuk bisa mempertahankan kendaraannya dengan sangat stabil dalam kondisi jalanan yang seperti itu menjadi hal yang sulit. Selain itu, kondisi jalanan tol yang panjang dan seringkali membuat para pengendara ngantuk atau bahkan bosan, sehingga para pengendara kehilangan fokusnya. Ini juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab kecelakaan, yang mana ketika mengantuk ditambah dengan kondisi geografis jalan tol yang seperti itu, semakin memperkuat spekulasi bahwa kecelakaan tersebut murni karena kelalaian manusia. Nah, apakah benar hal-hal yang non-mistis tadi atau hal-hal yang memang dapat dikatakan dengan logika dan ilmiah menjadi penyebab kecelakaan yang terjadi di tol Cipularang kilometer 97, atau memang benar hal mistis yang menjadi penyebab utamanya yang menyebabkan terjadinya banyak sekali kecelakaan di sana? Ataukah ini erat kaitannya dengan Gunung Hejo yang berada dekat sekali dengan lokasi dari kecelakaan tersebut? Karena tentunya banyak sekali masyarakat yang mengaitkan dengan kondisi jalanan dan kondisi para pengendara sehingga terjadinya kecelakaan dengan Gunung Hejo. Maka gue sangat tertarik di sini buat ngebahas Gunung Hejo dan tol Cipularang. Oke, setelah gua bahas, gua kulik tol Cipularang tadi, gua udah nggak sabar buat ngebahas Gunung Hejo. Apakah benar Gunung Hejo adalah salah satu tonggak penyebab utama terjadinya kecelakaan di tol Cipularang kilometer 97? Mari kita kupas tuntas bersama. Gunung Hejo merupakan suatu perbukitan, karena jika dikatakan bahwa Gunung Hejo ini adalah gunung, menurut gua kurang masuk, karena bentuknya dan dari ukurannya itu hanya seperti perbukitan, tapi memang cukup tinggi. Bahkan untuk menuju ke puncaknya pun atau ke bagian atas dari Gunung Hejo memerlukan perjalanan yang hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki sejauh kurang lebih 2 km. Cukup jauh untuk masyarakat Indonesia yang sangat malas berjalan kaki, sehingga butuh effort yang lebih untuk mendaki ke atas Gunung Hejo. Gunung Hejo ini sebenarnya tidak memiliki sejarah yang panjang. Bahkan mungkin memang tidak ada sejarahnya, karena Gunung Hejo hanyalah gunung biasa yang terbentuk oleh alam beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu tahun yang lalu. Namun yang menjadikan Gunung Hejo ini spesial adalah di sana terdapat sebuah petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Sebelum itu, perlu gua jelaskan kepada teman-teman Sky Viewers bahwa sebuah hutan yang memiliki vegetasi yang sangat rimbun, yang sangat banyak di dalamnya, tentu mengandung energi mistis atau energi metafisik yang cukup kuat. Apalagi di Gunung Hejo sempat disinggahi oleh Eyang Prabu Siliwangi dan wali-wali atau para ahli supranatural yang juga telah menapakkan kakinya di sana. Jadi hal ini semakin mengentalkan, semakin menguatkan energi yang terdapat di Gunung Hejo, dan vibrasinya sangat menyebar kuat di sekitaran Gunung Hejo, dan itulah yang membuat kilometer 97 terdampak. Petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi ini sudah lama, karena memang masa hidup dari Eyang Prabu Siliwangi itu cukup lama, beratus tahun silam, tetapi petilasannya baru ditemukan pada tahun 2000 silam. Yang menemukannya adalah salah satu tokoh agama
di daerah tersebut. Ketika sedang mendaki di Gunung Hejo, tokoh masyarakat tersebut menemukan sebuah jejak yang mengandung aura mistis yang sangat kuat. Dan ternyata setelah ditelusuri dengan keilmuannya dari tokoh masyarakat tersebut, diketahui bahwa itu adalah sebuah petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Nah, dari mulai tahun itu dimulailah pemugaran seperti pemugaran atau pemagaran juga, dan diberikan jalan setapak untuk menuju ke sana. Itulah awal mula petilasan dari Prabu Eyang Siliwangi mulai diketahui oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang membuat nama dari Gunung Hejo ini semakin terkenal dengan kesaktiannya, terkenal dengan kuatnya aura mistis yang ada di sana, itu karena pada saat pembangunan tol Cipularang itu tidak bisa melewati Gunung Hejo. Nah, tadi sebelumnya gua udah membahas kenapa kaitan antara tol Cipularang dengan Gunung Hejo ini saling berkaitan. Ini salah satu yang berkaitan, yang sangat kental, dan juga membuat gua cukup takjub, cukup mendecakkan hati bahwa wah, luar biasa. Hal ini karena ketika pembangunan tol Cipularang, pada awalnya arahnya itu adalah membelah Gunung Hejo. Namun, ketika hendak meratakan Gunung Hejo, disinilah terjadi berbagai hal yang cukup membuat kita merinding. Dari yang percaya ataupun tidak percaya, tetapi pasti akan memikirkan ini kembali. Karena ada saksi matanya, yaitu para pembangun tol Cipularang telah merasakan kesaktian dari Gunung Hejo, kesaktian dari Eyang Prabu Siliwangi. Apa itu? Jadi informasi yang gue dapat bahwa ketika pembangunan dari tol Cipularang tentunya menggunakan alat berat, dan ketika hendak meratakan bukit atau Gunung Hejo itu, entah kenapa alat berat tersebut mendadak mati. Ketika dicoba kembali, dicari apakah memang ada kesalahan dari mesin atau human error, ternyata tidak ada sama sekali kesalahan. Tidak ada hal yang membuat mesin mati dari faktor manusia ataupun dari faktor mesinnya sendiri. Karena setelah diganti dan nyala kemudian hendak untuk meratakan dari Gunung Hejo, mesin-mesin tersebut, alat-alat berat tersebut kembali mati. Hal ini tentunya sebuah hal yang di luar nalar manusia. Kita tidak bisa mencari tahu, tidak bisa memahami kenapa hal tersebut bisa terjadi. Selain itu, para pekerja ketika hendak meratakan Gunung Hejo juga mendapatkan gangguan, mulai dari gangguan mental, gangguan fisik, dan lain sebagainya, sehingga membuat para pekerjanya enggan untuk meratakan gunung tersebut. Bagaimana? Apakah Skyviewer percaya atau punya opini lain, punya spekulasi lain yang menyebabkan Gunung Hejo itu tidak bisa diratakan? Tapi siapa yang tahu, akhirnya manusia pun mengalah dengan energi, dengan hal-hal yang tidak bisa dipahaminya. Sehingga jalur dari tol Cipularang terpaksa harus berbelok mengelilingi atau memutari Gunung Hejo. Itulah yang membuat gua terkagum-kagum, membuat gua terkaget-kaget dengan kekuatan mistis dari Eyang Prabu Siliwangi. Awalnya memang gua berpikir bahwa apakah iya, apakah benar? Tetapi setelah membaca, setelah mendengar kesaksian langsung dari para pekerja, itu yang membuat gua cukup percaya bahwa energi yang ada di Gunung Hejo sangat kuat. Kemudian Gunung Hejo ini juga menjadi pusat energi metafisik, pusat energi-energi alam lain atau dimensi yang lain. Sehingga energi tersebut memancar sampai ke tol Cipularang karena sangat berdekatan lokasinya antara kilometer 97 atau jalur neraka tadi yang sudah gue sebutkan dengan Gunung Hejo sangat berdekatan sekali. Namun ketika banyak sekali yang berpendapat bahwa Gunung Hejo ini menjadi salah satu penyebab
kecelakaan yang terjadi di jalur neraka tersebut, itu tokoh masyarakat di sana atau masyarakat sana sekalipun itu menentang bahwa Gunung Hejo adalah yang menjadi penyebabnya. Karena para warga berpendapat, terutama Kuncen, terutama tokoh masyarakat yang memang mengetahui apa yang ada di Gunung Hejo tersebut, mengatakan bahwa Gunung Hejo ini memancarkan aura atau energi yang positif, bukan energi negatif yang mencekam dan membahayakan sekitar. Masyarakat setempat, tokoh masyarakat mengatakan bahwa Gunung Hejo itu merupakan tempat singgahnya para wali-wali, para orang-orang yang sangat dekat kepada Tuhan, terutama di sana pernah disinggahi oleh Prabu Siliwangi, yang pasti tidak mungkin menjadikan tempat tersebut dipenuhi dengan aura-aura negatif. Dan salah satu ahli spiritual di sana juga mengatakan bahwa ada penunggu yang ditugaskan oleh Eyang Prabu Siliwangi untuk menjaga Gunung Hejo. Siapa sosok tersebut? Sosok tersebut memang masih belum diketahui namanya, tetapi sosok tersebut adalah seorang kakek yang mengenakan jubah panjang dan berjanggut panjang dengan membawa 14 ekor harimau. Perlu diketahui teman-teman Sky Viewers bahwa Eyang Prabu Siliwangi mempunyai sebuah peliharaan gaib, tapi tidak sepenuhnya gaib, karena peliharaan dari Eyang Prabu Siliwangi tersebut masih mempunyai wujud fisik yang kuat, namun energi non-fisiknya pun juga sangat kuat. Harimau tersebut dikenal dengan nama Macan Lodaya. Macan Lodaya ini merupakan macan atau harimau yang menjadi peliharaan Eyang Prabu Siliwangi. Macan Lodaya ini merupakan harimau yang berwarna putih dan memiliki ukuran tidak seperti harimau-harimau biasa. Bahkan dikatakan ukuran dari harimau tersebut bisa sampai sebesar kuda atau sekitar 2 kali daripada harimau biasa. Tentunya ini menjadi salah satu makhluk mitos yang cukup diperhitungkan di Gunung Hejo. Dan di Gunung Hejo terdapat 14 harimau atau pasukan dari Macan Lodaya tersebut. Jadi jejak dari Prabu Siliwangi tidak hilang, bahkan masih ada sampai sekarang. Hal tersebut membuat banyak sekali pendapat yang mengatakan bahwa Gunung Hejo bukanlah menjadi penyebabnya. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Gunung Hejo masih juga menjadi salah satu penyebabnya meskipun tidak langsung. Kenapa demikian? Karena di Gunung Hejo itu seperti yang gue bilang tadi memancarkan energi yang luar biasa kuat, dan itu sampai kepada sekitar dari Gunung Hejo sampai ke Tol Cipularang. Nah, energi yang sangat kuat tersebut itu tentunya menyebabkan bentrokan-bentrokan dengan energi-energi yang lainnya di luar Gunung Hejo. Apakah energi tersebut dapat membuat para pengendara kehilangan fokus atau kendali terhadap kendaraannya? Pendapatnya gue balikin kepada Sky Viewers. Selain itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman Sky Viewers mungkin suatu saat penasaran dengan Gunung Hejo dan ingin ke sana. Teman-teman dilarang untuk memetik atau menghancurkan apa yang berada di Gunung Hejo. Karena dikatakan bahwa jika kita memetik daun, memetik ranting, atau merusak alam yang ada di Gunung Hejo, maka kita akan mendapatkan kesialan atau malapetaka. Itu yang dikatakan oleh mitos tempat. Nah, jadi memang kita harus menjaga kelestarian alam dimanapun itu. Gua lupa membahas salah satu hal yang terkait dengan petilasan dari Eyang Prabu Siliwangi. Bahwa di petilasan tersebut tentu bukan tanpa sebab ada sebuah batu seonggok yang ditanam di situ. Dikatakan bahwa batu tersebut atau sisa dari petilasan yang ada di sana itu bertujuan untuk menahan malapetaka yang apabila batu tersebut dicabut ataupun dipindahkan akan mengakibatkan bencana bagi warga sekitar
atau bahkan terhadap tanah Sunda, seperti kotak Pandora yang tidak boleh dibuka, maka batu petilasan pun harus tetap dijaga sebagaimana mestinya. Nah, jadi apakah benar bahwa Gunung Hejo menjadi salah satu penyebab terjadinya begitu banyak kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang kilometer 97 ataupun di jalur neraka tersebut? Meskipun tokoh masyarakat di sana menolak untuk dikatakan jika Gunung Hejo merupakan salah satu penyebab dari terjadinya kecelakaan yang terjadi, tetapi jika ditelisik kembali dari fakta-fakta yang ada, dari berita-berita yang ada, apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Gunung Hejo bukan merupakan penyebab kecelakaan yang terjadi di Tol Cipularang, khususnya di jalur neraka? Oke, pendapat-pendapat tersebut gua kembalikan kepada Skyviewer. Meskipun begitu, kita tetap harus menjaga kondisi badan kita ketika sedang berkendara. Dimanapun itu dan kapanpun itu, kita harus tetap fit, menjaga tubuh, dan terutama pikiran kita harus tetap fokus. Jangan memaksakan pikiran kita di jalan, jangan memaksakan tubuh kita untuk tetap berkendara ketika mengantuk. Beristirahatlah terlebih dahulu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana dapat membahayakan nyawa kita. Dan ingat, tetaplah berperilaku sopan dimanapun itu. Percaya atau tidak percaya, janganlah sembrono ataupun sompral di tempat-tempat yang tidak kita ketahui. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terakhir dari gua,